Wahai jiwa terpilih, jika malam ini hujan turun, jangan langsung mengeluh karena pakaian di jemuran tak sempat kau angkat. Jangan buru-buru menutup jendela atau menarik selimut lebih rapat. Karena bisa jadi Tuhan sedang berbicara kepadamu lewat cara yang paling sunyi, lewat air hujan yang jatuh diam-diam ke bumi. Setiap tetesnya membawa pesan, setiap gerimisnya menyimpan isyarat. Dan hanya hati yang sedang terjaga yang mampu menangkap maknanya. Bukan telinga yang mendengar, tapi jiwa yang peka. Karena Tuhan tahu kamu sedang butuh jawaban. Tuhan tahu kamu telah terlalu lama menahan semuanya sendiri. Dan kini, langit pun ikut bicara. Dengan cara paling halus, dengan bahasa paling tulus, hujan. Pernahkah kamu merasa hening saat hujan turun? Seolah dunia ikut diam. Seolah alam menyuruhmu berhenti dari segala kebisingan dan kebimbangan. Itu bukan kebetulan. Itu adalah undangan suci dari langit agar kamu kembali ke dalam dirimu. Karena selama ini kamu sibuk mencari keluar, padahal jawaban telah lama menunggumu di dalam. Air hujan tidak sekadar membasahi bumi. Ia membasuh luka-luka yang kamu sembunyikan di balik senyumanmu. Ia menghapus jejak kecewa yang tak sempat kamu tangisi. Ia datang untuk membersihkan, untuk memurnikan, dan untuk membisikkan satu pesan penting dari Tuhan yang harus kamu dengar sekarang juga. Sebuah pesan yang akan mengubah caramu memandang hidup jika kamu benar-benar mendengarkannya. Dan jika malam ini kamu merasa dipanggil untuk membuka video ini, itu bukan kebetulan. Itu karena semesta sedang menjawab doamu. Itu karena Tuhan sedang menggerakkan langkahmu menuju pesan ini. Maka jangan lewatkan satu pun kata. Dengarkan dengan hati yang penuh. Resapi dengan jiwa yang siap menerima. Sebelum kita lanjut ke bagian inti dari pesan ini, pastikan kamu sudah menekan tombol suka, menekan tombol berlangganan, mengaktifkan lonceng notifikasi, dan menuliskan di kolom komentar 77 sebagai sinyal kuat ke semesta bahwa kamu siap menerima pesan ini sepenuhnya. Tindakan kecil itu bukan sekadar bentuk dukungan, tapi juga bentuk kesiapanmu menerima vibrasi yang dikirim dari langit. Karena saat kamu menekan 77, kamu sedang mengatakan kepada semesta, "Aku siap, aku mendengar, aku terbuka untuk pesan ini. Mari duduk sejenak. Biarkan dunia melambat, biarkan hujan berbicara. Karena apa yang akan kamu dengar setelah ini bisa jadi adalah jawaban yang selama ini kamu cari. Dan kamu akan tahu bahwa Tuhan tidak pernah benar-benar diam. Ia hanya menunggu waktu yang tepat, dan waktunya adalah sekarang." Bagian 1. Hujan. Bahasa lembut dari Tuhan untuk jiwa yang terjaga. Wahai jiwa yang terpilih, apakah kamu pernah memandang hujan bukan sebagai gangguan, tapi sebagai isyarat dari langit? Apakah kamu pernah merasa bahwa di balik tetes-tetes air yang turun tanpa suara, ada sesuatu yang lebih dari sekadar cuaca? Ada pesan yang halus, lembut, dan mendalam dari Sang Pencipta kehidupan. Hujan tidak pernah memilih tempat jatuhnya. Ia hadir untuk semua, tapi hanya hati tertentu yang mampu menangkap makna yang dibawanya.
Dan jika kamu merasakan sesuatu yang berbeda setiap kali hujan datang, entah itu perasaan tenang, dorongan untuk diam, atau keinginan untuk menangis, maka itu pertanda bahwa hatimu sedang terhubung dengan langit. Tuhan tidak selalu bicara lewat suara keras atau kejadian besar. Seringkali Tuhan berbicara lewat hal paling sederhana, paling diam, tapi paling menyentuh, seperti hujan yang membasuh bumi. Dan saat kamu menyadari ini, kamu akan tahu bahwa air hujan bukan hanya air. Ia adalah bahasa cinta dari langit yang turun perlahan agar tidak mengejutkanmu, agar kamu bisa menerimanya tanpa rasa takut. Lihatlah bagaimana langit menurunkan hujan, tidak tergesa-gesa, tidak dengan kemarahan, tapi dengan kesabaran yang tak terukur. Itulah cara Tuhan mendekatimu. Ia tidak datang dengan paksaan, tapi dengan kelembutan. Ia tidak menyuruhmu berubah, tapi menyentuh bagian terdalam dari jiwamu, agar kamu mau kembali pada cahaya yang pernah padam. Dan saat hujan membasahi jalanan yang kering, Tuhan sedang menunjukkan padamu bahwa tidak ada hati yang terlalu keras untuk dilembutkan. Tidak ada hidup yang terlalu rusak untuk diperbaiki. Kamu mungkin telah melewati luka, kehilangan, atau penolakan yang membuatmu merasa tak layak lagi menerima kebahagiaan. Tapi lihatlah hujan, ia datang bahkan ke tempat yang paling gersang. Begitu pula harapan dari Tuhan, ia datang bahkan kepada jiwa yang merasa paling ditinggalkan. Jiwa terpilih. Jika kamu sedang berada dalam musim hujan kehidupan, musim di mana air mata turun tanpa permisi, di mana langkahmu terasa berat dan langit seolah mendung terus, maka yakinlah, itu bukan pertanda bahwa Tuhan sedang menjauh. Sebaliknya, itulah momen di mana Tuhan sedang mendekat. Ia menurunkan hujan bukan untuk menenggelamkanmu, tapi untuk membasuh seluruh lelahmu. Dan tahukah kamu mengapa air hujan terasa begitu sejuk di kulitmu? Karena ia membawa pesan ketenangan dari langit. Pesan bahwa kamu tidak sendirian. Pesan bahwa semesta melihat perjuanganmu. Pesan bahwa walau dunia membungkam suaramu, langit masih mendengar bisikan doamu. Maka malam ini, jika hujan turun lagi, jangan buru-buru menutup pintu. Bukalah jendela hatimu. Biarkan setiap tetesnya mengetuk bagian jiwamu yang mulai lupa bagaimana rasanya disapa dengan kasih. Karena bisa jadi hujan kali ini datang hanya untukmu, untuk mengingatkanmu bahwa Tuhan masih mencintaimu dengan cara yang tidak biasa. Kamu adalah jiwa yang dipilih untuk mendengar pesan ini, dan hujan adalah pengantar pesan itu. Datang dari langit, turun ke bumi, menyentuh hatimu, dan berkata, "Aku masih di sini, dan aku tidak akan pernah berhenti mencintaimu." Bagian 2. Pesan Tuhan yang tersembunyi di balik derasnya hujan. Wahai jiwa terpilih, pernahkah kamu merenung mengapa hujan begitu setia kembali, meskipun bumi berkali-kali menolaknya? Pernahkah kamu merasa bahwa ada sesuatu yang ingin disampaikan oleh langit saat hujan turun tanpa aba-aba? Itu bukan sekadar air, bukan sekadar cuaca. Itu adalah kode rahasia dari Tuhan.
pesan yang dititipkan di antara derasnya tetesan, agar kamu yang terjaga bisa membacanya. Hujan tak hanya jatuh ke tanah, ia jatuh ke dalam dirimu, ke dalam relung terdalam dari hati yang sudah terlalu lama menanti kelegaan, ke dalam ruang kosong di dalam jiwa yang tak pernah benar-benar mampu dijelaskan oleh kata-kata. Dan jika malam ini kamu mendengarkan suara hujan sambil duduk dalam diam, jika jantungmu ikut bergetar ketika tetesan itu menyentuh atap rumahmu, maka itu tandanya hatimu sedang disapa oleh Tuhan. Sebab hanya jiwa yang lembut dan penuh rindu yang bisa merasakan pelukan halus dari langit lewat air hujan. Tuhan tahu kamu lelah. Tuhan tahu kamu sedang menahan sesuatu yang tidak kamu tunjukkan pada siapa-siapa. Itulah sebabnya Ia memilih hujan. Bukan suara keras, bukan gemuruh yang menakutkan, tapi tetes-tetes sunyi yang menembus keheningan dan menyapa jiwamu dengan penuh kelembutan. Air hujan membawa pesan yang tak bisa disampaikan oleh manusia. Ia berkata, "Berhentilah sejenak, kamu tidak harus kuat setiap waktu. Istirahatlah, biarkan aku yang mengurus semuanya malam ini. Kamu tidak ditakdirkan untuk terus-terusan berjuang sendirian. Terkadang jiwa yang paling kuat bukan yang paling lantang, tapi yang paling diam, yang tahu kapan harus menangis, kapan harus berserah, dan kapan harus kembali percaya. Dan malam yang penuh hujan ini adalah waktu yang paling tepat untuk itu. Untuk menyerahkan semua beban yang tak lagi bisa kamu tanggung kepada Tuhan, yang tak pernah sekalipun melepaskan genggamannya darimu. Wahai jiwa yang dipilih oleh semesta, jangan anggap remeh getaran di hatimu saat hujan turun. Itu bukan perasaan biasa. Itu adalah resonansi antara jiwamu dan pesan langit. Itu adalah momen di mana dimensi spiritual terbuka, dan kamu diundang masuk ke ruang suci yang hanya bisa dijangkau oleh mereka yang telah cukup terluka, namun tetap memilih untuk bertahan. Ketika hujan deras menimpa atap rumahmu, itu bukan hanya peristiwa alam. Itu adalah panggilan lembut dari Tuhan, agar kamu berhenti berlari dari dirimu sendiri. Agar kamu tidak terus-menerus bersembunyi di balik tawa palsu, kerja tanpa jeda, dan keinginan untuk terlihat baik-baik saja. Tuhan ingin kamu tahu bahwa kamu tidak perlu berpura-pura kuat di hadapannya. Ia sudah melihat seluruh luka yang tak kamu ceritakan, seluruh air mata yang kamu sembunyikan di balik pintu kamar. Dan lewat hujan, Ia berkata, "Anakku, aku masih bersamamu. Aku tidak pernah pergi. Aku hanya ingin kamu tahu bahwa kasih-Ku tidak pernah surut, bahkan saat kamu merasa tak pantas menerimanya." Maka malam ini, jika kamu mendengar suara hujan, jangan hanya menganggapnya latar suara sebelum tidur. Biarkan jiwamu mendekat. Biarkan hatimu membuka telinga spiritualnya. Karena saat hujan turun, Tuhan sedang menuliskan surat cintanya kepada jiwamu, bukan dengan tinta, tapi dengan air dari langit. Dan hanya mereka yang percaya yang akan mengerti artinya. Hanya mereka yang peka yang akan menemukan harapan di balik basahnya malam. Dan hanya mereka yang dipilih yang akan merasa bahwa pesan ini benar-benar sedang berbicara langsung kepadanya. Kamu salah satunya. Kamu tidak membaca ini karena kebetulan. Kamu sedang dipanggil.
Dan pesan Tuhan malam ini hanya satu: Aku bersamamu selalu, bahkan saat kamu tidak bisa merasakanku. Bagian 3. Saat langit menangis, doa terkabul diam-diam. Wahai jiwa yang terpilih, pernahkah kamu memperhatikan bagaimana langit menangis tanpa suara, namun seluruh bumi ikut bergetar karenanya? Begitulah cara Tuhan bekerja. Tidak selalu dengan gemuruh dan kilat, tetapi seringkali dengan ketenangan yang membasuh segalanya. Setiap kali hujan turun, ada sesuatu yang lebih besar dari yang bisa dilihat mata. Langit sedang membuka jalannya kepada bumi, dan bumi sedang menengadahkan dirinya kepada langit. Mereka bertemu di tengah, di ruang sunyi yang tak bisa dijelaskan oleh logika manusia. Dan di sanalah doa-doa yang pernah kamu bisikan dalam keheningan menemukan jalannya untuk diangkat. Banyak orang tidak tahu bahwa ketika hujan turun, pintu antara doa dan jawaban terbuka selebar-lebarnya. Itulah sebabnya hati terasa damai, napas terasa ringan, dan dunia seolah melambat. Itu bukan kebetulan, wahai jiwa terpilih. Itu adalah tanda bahwa Tuhan sedang hadir lebih dekat dari biasanya. Ingatkah kamu pada malam-malam ketika kamu berbicara sendirian, tanpa suara, di dalam hati yang patah? Ingatkah kamu pada saat kamu menatap langit dan berkata, "Aku sudah tidak tahu harus berbuat apa"? Mungkin kamu mengira tidak ada yang mendengar. Mungkin kamu pikir doamu lenyap di telan waktu. Namun malam ini Tuhan ingin kamu tahu, tidak ada satupun doa yang benar-benar hilang. Beberapa dikabulkan segera, sebagian lagi disimpan sampai waktumu tepat, dan sisanya dijawab dengan cara yang lebih indah dari yang kamu bayangkan. Dan hujan adalah tanda bahwa salah satu dari doa-doa itu sedang dalam perjalanan menuju hidupmu. Bayangkanlah, setiap tetes air yang jatuh membawa satu pesan rahasia dari langit. Mungkin salah satunya adalah jawaban dari doa yang kamu panjatkan bertahun-tahun lalu. Doa yang bahkan sudah kamu lupakan. Tapi Tuhan tidak pernah lupa. Ia menyimpannya dengan lembut di sisinya, menunggunya matang seperti buah yang manis pada waktunya. Itulah mengapa kamu tak perlu tergesa-gesa dalam berharap. Karena keajaiban tidak selalu datang dengan suara keras. Terkadang ia datang dalam bentuk hujan yang membelai bumi dengan sabar. Dan di saat itulah semesta bersekongkol untuk mengantarkan jawaban kepada mereka yang masih percaya. Kamu tidak perlu berteriak agar Tuhan mendengarmu, karena Ia sudah memahami setiap diam yang penuh harap. Kamu tidak perlu menangis keras agar langit tahu kamu terluka, karena Ia sudah mengerti bahasa air matamu, bahkan sebelum kamu menitikannya. Hujan adalah pengingat bahwa setiap kehilangan akan diganti dengan sesuatu yang lebih baik. Setiap kesedihan akan berujung pada pelangi, dan setiap doa yang belum terjawab sedang menunggu waktu terbaiknya. Tuhan tidak pernah menolak, Ia hanya menunda karena Ia tahu kapan hati manusia siap menerima jawabannya. Wahai jiwa terpilih, mungkin kamu merasa hidupmu belum berubah. Mungkin kamu mengira doamu belum sampai. Tapi percayalah, setiap kali hujan turun, sesuatu sedang bergerak di balik layar kehidupanmu.
Sesuatu yang tak kamu lihat sedang disusun rapi oleh tangan yang tak terlihat dengan kasih yang melampaui pengertianmu. Maka jangan mengeluh ketika langit menangis. Jangan berlindung terlalu cepat dari hujan yang datang. Berdirilah sebentar di bawahnya, rasakan kesejukan di kulitmu, hirup aroma tanah yang tersentuh kasih langit, dan bisikkan, "Terima kasih Tuhan. Tuhan, aku tahu Engkau sedang menjawab doaku." Karena di antara tetesan hujan yang jatuh, ada satu tetes yang turun hanya untukmu. Satu tetes yang membawa restu, pengampunan, dan harapan baru. Dan saat itu menyentuh bumi, sesuatu dalam hidupmu mulai bergeser. Mungkin tidak langsung terlihat hari ini, tapi kelak kamu akan menoleh ke masa lalu dan berkata, "Ah, ternyata saat itu, doa yang kuucapkan di bawah hujan benar-benar dikabulkan." Jadi, jika hari ini hujan turun, jangan sekadar bersembunyi. Bukalah jendela hatimu. Biarkan langit memelukmu lewat tetesannya. Karena bisa jadi, di tengah derasnya hujan malam ini, Tuhan sedang mengirimkan jawaban yang telah kamu tunggu selama ini. Bagian 4. Hujan mengajarkan tentang kesabaran dan waktu yang tepat. Wahai jiwa yang terpilih, pernahkah kamu bertanya, mengapa hujan tidak pernah datang terlalu cepat atau terlalu lambat? Ia selalu tahu kapan harus turun, kapan harus berhenti, dan kapan harus memberi ruang bagi pelangi untuk muncul. Begitulah cara Tuhan ingin kamu belajar, bahwa segalanya memiliki waktu yang tepat, dan di dalam jeda itu, kesabaranlah yang menguatkanmu. Ketika hujan turun, ia tidak langsung membasahi seluruh bumi. Dalam satu tetes, ia datang perlahan. Tetes demi tetes, satu demi satu. Begitu sabar, begitu tenang, tidak tergesa, tidak memaksa. Dan kamu pun, wahai jiwa yang sedang bertumbuh, diajak untuk menyerap pesan itu. Bahwa dalam hidup ini, kamu tidak harus berlari lebih cepat dari waktumu. Kamu hanya perlu berjalan bersama takdirmu, dengan sabar dan dengan keyakinan bahwa setiap hal yang baik membutuhkan proses panjang yang tak bisa dipercepat. Mungkin selama ini, kamu merasa tertinggal. Teman-temanmu sudah sampai di tempat yang kamu impikan. Orang-orang di sekitarmu telah mendapatkan apa yang kamu doakan. Kamu berdiri di tengah derasnya waktu, merasa sepi, merasa lambat, dan merasa Tuhan lupa meletakkan kebahagiaan di dalam alur hidupmu. Tapi lihatlah hujan. Ia tidak pernah iri kepada embun yang turun lebih pagi. Ia tidak pernah marah pada petir yang lebih dahulu muncul. Ia tahu tugasnya adalah membasuh bumi pada waktunya. Bukan sebelum, bukan sesudah, tapi tepat saat semesta membutuhkan kehadirannya. Begitu pula kamu. Tidak perlu memaksakan segala sesuatu terjadi hari ini. Tidak perlu membandingkan langkahmu dengan langkah orang lain. Karena takdirmu bukanlah kompetisi, melainkan perjalanan pribadi yang penuh keindahan jika kamu tahu cara menikmatinya. Tuhan mengajarimu melalui hujan bahwa kesabaran adalah kekuatan tersembunyi, kekuatan yang mampu menahan luka tanpa mengubahnya menjadi dendam, dan mampu menunggu tanpa meracuni hatimu dengan rasa putus asa. Hujan mengajarkan bahwa tak ada yang tumbuh dalam sekejap.
biji membutuhkan waktu untuk menjadi pohon. Pohon membutuhkan waktu untuk berbuah, dan buah pun butuh waktu untuk matang. Begitu pula hidupmu. Jangan patah hati hanya karena sesuatu belum datang. Jangan menyerah hanya karena belum terlihat hasilnya. Karena seperti hujan yang jatuh ke tanah, air itu tidak langsung menunjukkan hasilnya. Ia meresap ke dalam akar, memberi makan kehidupan secara diam-diam hingga pada waktunya. Segalanya mekar dengan sendirinya. Wahai jiwa yang kuat dan lembut, jika hari-harimu sedang gelap, jika langkahmu sedang pelan, jika hatimu sedang penuh tanya, maka bersyukurlah, karena itu berarti kamu sedang berproses. Tuhan tidak sedang menghukummu. Tuhan sedang melatih jiwamu agar lebih kuat dari sebelumnya. Karena mereka yang terburu-buru akan cepat layu, tapi mereka yang sabar akan tumbuh akar yang dalam dan tak mudah roboh meski diterpa badai kehidupan. Hujan tidak pernah meminta pujian saat turun. Ia tidak menuntut ucapan terima kasih setelah membasahi ladang dan menghidupkan bunga. Ia hanya menjalankan tugasnya dengan tenang. Dan kamu pun hanya perlu menjalani hidupmu dengan penuh keyakinan bahwa saat waktumu tiba, semua yang kamu doakan akan datang tanpa kamu minta berlebihan. Jadi jangan risau, jangan memaksakan musim panen saat ladang hatimu masih dalam proses penanaman. Tuhan sedang menyiapkan waktu yang paling tepat, tempat yang paling indah, dan keadaan yang paling sempurna untuk mengantarkanmu pada kebahagiaan yang tak akan cepat layu. Ingatlah, wahai jiwa yang terpilih, hujan tidak pernah datang untuk membuatmu tenggelam. Ia datang untuk menunjukkan bahwa setiap hal indah dalam hidup membutuhkan kesabaran, keheningan, dan keyakinan. Dan jika saat ini kamu sedang menunggu sesuatu dalam hidupmu, apakah itu cinta, kesembuhan, keadilan, pengakuan, atau keberhasilan, maka biarkan hujan mengajarimu satu hal paling berharga, yang datang tepat waktu jauh lebih indah daripada yang datang terlalu cepat. Bagian 5. Hujan adalah panggilan untuk pulang ke dalam diri. Wahai jiwa yang sedang mencari arti, pernahkah kamu merasakan sesuatu yang aneh saat hujan turun? Bukan rasa dingin semata, bukan hanya aroma tanah basah yang menyeruak, tapi ada sesuatu yang lebih dalam, sesuatu yang membuatmu ingin diam, ingin menyendiri, ingin menangis, tanpa sebab yang jelas. Itulah panggilan lembut dari semesta. Panggilan untuk pulang ke dalam dirimu sendiri. Tuhan tahu, dunia ini terlalu bising. Kamu dikejar waktu, diburu target, diseret harapan orang lain, hingga pelan-pelan kamu lupa siapa dirimu yang sejati. Kamu mulai hidup untuk membuktikan sesuatu. Kamu mulai sibuk menjadi versi ideal menurut mata orang, bukan suara hatimu. Dan saat hujan turun, itu adalah momen sakral yang Tuhan gunakan untuk memanggilmu kembali. Kembali ke keheningan, kembali ke kebenaran, kembali ke jati dirimu. Lihatlah bagaimana alam bekerja dengan begitu bijak. Saat hujan datang, burung-burung pun berhenti terbang. Anjing dan kucing mencari tempat berteduh.
daun-daun tidak lagi berisik di terpa angin, melainkan menunduk dengan pasrah. Seluruh makhluk alam menunduk dalam hening, seolah semesta sedang ikut beribadah. Dan kamu, apakah kamu juga mendengarnya? Itu bukan sekadar air. Itu adalah undangan dari langit agar kamu menutup mata dan membuka hati, agar kamu berhenti mencari keluar dan mulai menyelami ke dalam. Karena jawaban atas semua keresahanmu tidak pernah berada di luar dirimu. Ia selalu ada di tempat yang sama sejak awal, di kedalaman hatimu sendiri. Wahai jiwa yang terpilih, mungkin selama ini kamu merasa kosong. Mungkin kamu telah mencoba berbagai hal untuk mengisi kehampaan itu, mencari cinta, mengejar harta, menumpuk pencapaian. Tapi tak satu pun benar-benar membuatmu merasa pulang. Dan saat hujan turun malam ini, Tuhan sedang berkata, sudah cukup berlari, sudah cukup menyembunyikan luka, sudah saatnya kamu kembali kepada dirimu sendiri. Karena hanya dalam pelukan kejujuran pada diri sendirilah kamu akan menemukan ketenangan yang selama ini kamu kejar kemana-mana. Jangan takut dengan keheningan. Jangan takut duduk sendirian sambil mendengarkan hujan. Karena dalam kesendirian itu, kamu akan menemukan suara yang paling penting. Suara hatimu yang selama ini teredam oleh hiruk-pikuk dunia. Hujan tidak pernah menyuruhmu untuk menjadi orang lain. Ia tidak pernah memaksa tanah untuk berubah menjadi langit atau bunga untuk menjadi batu. Ia hanya datang untuk membangunkan bahwa keindahan sejati lahir saat kamu menerima siapa dirimu sepenuhnya. Kamu tidak perlu sempurna untuk dicintai oleh Tuhan. Kamu hanya perlu jujur kepada dirimu sendiri. Mengakui apa yang sakit, apa yang rapuh, apa yang belum sembuh. Dan dari sanalah penyembuhan akan bermula. Karena hanya hati yang berani menatap lukanya, yang mampu membuka pintu cahaya. Wahai jiwa yang sedang haus akan makna, jadikan hujan malam ini sebagai ruang bertemu dengan dirimu sendiri. Ambil waktu sejenak untuk diam, letakkan semua beban, dan tanyakan pada dirimu, apa yang sebenarnya aku cari dalam hidup ini? Apa yang sedang ingin Tuhan tunjukkan lewat semua kejadian ini? Kamu akan terkejut karena jawabannya tidak serumit yang kamu kira. Terkadang kamu hanya butuh berani untuk kembali merangkul dirimu dengan segala luka, ketidaksempurnaan, dan pengharapan yang belum mati. Dan dalam keheningan hujan itu, kamu akan merasa seperti sedang dipeluk oleh sesuatu yang tak terlihat. Lalu perlahan kamu akan sadar bahwa ternyata Tuhan tidak pernah benar-benar jauh. Ia hanya menunggu kamu berhenti berlari, agar Ia bisa memelukmu tanpa kamu menolak. Jadi pulanglah, bukan ke rumah yang berdinding tembok, tapi ke rumah batinmu yang selama ini kamu abaikan. Pulanglah ke dalam dirimu yang asli, jujur, dan polos, karena di sanalah Tuhan menunggu. Dan lewat hujan malam ini, Ia sedang mengetuk pintumu dengan lembut. Apakah kamu akan membukanya? Bagian 6. Hujan menandaka perubahan sedang datang. Wahai jiwa yang terpilih,
Pernahkah kamu merenung mengapa hujan selalu turun dengan perlahan sebelum akhirnya menjadi deras? Mengapa ia tidak langsung mengguncang bumi dengan badai, tetapi lebih memilih mengetuk atap satu persatu, mengalir dari langit dengan kelembutan, seakan memberi isyarat sebelum perubahan besar datang? Itulah caranya semesta bekerja, tidak tergesa, tidak gegabah, tetapi penuh rencana dan makna. Dan kamu, jiwa yang sedang membaca pesan ini, sesungguhnya sedang berada di ambang sebuah pergeseran besar dalam hidupmu. Bukan kebetulan jika akhir-akhir ini kamu merasa tidak tenang. Bukan kebetulan jika hatimu gelisah, tubuhmu lelah, dan pikiranmu seperti dikejar sesuatu yang tidak kamu mengerti. Karena di balik semua itu, energi kehidupanmu sedang disiapkan untuk dipindahkan ke tempat yang lebih tinggi. Seperti langit yang mengumpulkan awan sebelum menurunkan hujan, Tuhan pun sedang mengumpulkan kekuatan di dalam dirimu. Apa yang kamu anggap beban, sebenarnya adalah pembentukan. Apa yang kamu kira kegagalan, sebenarnya adalah pengalihan arah menuju takdirmu yang sejati. Setiap perubahan besar dalam hidup selalu didahului oleh kekacauan kecil. Bumi menjadi gelap sebelum fajar. Udara menjadi lembab sebelum hujan. Dan hatimu menjadi gelisah sebelum cahaya besar datang menyinari hidupmu. Maka jika hari ini kamu merasa seolah dunia tidak berpihak padamu, percayalah, itu hanyalah tanda bahwa versi lama dari hidupmu sedang dibersihkan. Tuhan tidak sedang menjauh, Ia justru sedang lebih dekat. Karena Ia sedang menyentuh bagian paling dalam dari dirimu untuk memulihkan, memperbarui, dan mempercepat perjalananmu menuju kebesaran yang telah lama dituliskan untukmu. Wahai jiwa yang terpilih, jika kamu melihat hujan malam ini, ingatlah bahwa Ia datang bukan untuk menenggelamkanmu, tetapi untuk membersihkan jalan menuju kejutan-kejutan yang telah disiapkan oleh semesta. Kamu mungkin tidak tahu apa yang akan datang. Kamu mungkin tidak bisa memprediksi arah angin, tetapi kamu bisa memilih untuk percaya bahwa apapun yang sedang terjadi padamu saat ini tidak sedang menghancurkanmu, melainkan membangunkan kekuatan besar yang selama ini tertidur di dalam jiwamu. Perubahan tidak selalu datang dengan pelangi dan keindahan. Kadang ia datang dalam bentuk kehilangan, dalam bentuk perpisahan, dalam bentuk kegagalan. Tetapi percayalah, semua itu hanyalah kemasan kasar dari anugerah besar yang belum sempat kamu lihat. Tuhan sedang mengajarkanmu bahwa kamu tidak bisa membawa semuanya ke masa depan barumu. Ada beban yang harus dilepaskan, ada orang yang harus kamu tinggalkan, dan ada kebiasaan yang harus kamu tinggalkan. Dan hujan turun sebagai simbol bahwa semua yang lama sedang dibersihkan agar ruang di hatimu cukup untuk menerima yang baru. Mungkin kamu merasa takut akan hal yang tidak kamu kenal, takut kehilangan zona nyaman, takut tidak tahu kemana hidup akan membawa. Namun ketahuilah, rasa takut adalah sinyal bahwa kamu sedang mendekati pintu perubahan. Dan hanya mereka yang berani membuka pintu itulah yang akan menemukan versi terbaik dari takdirnya. Wahai jiwa yang terpilih, jangan khawatir jika hidupmu berubah. Khawatirlah jika kamu tetap sama ketika dunia meminta kamu untuk tumbuh. Hujan
mengajarkan bahwa perubahan adalah bagian dari perjalanan suci setiap makhluk. Tidak ada daun yang bisa bertahan selamanya di rantingnya. Ia harus jatuh agar pohon bisa memberi ruang untuk tunas yang baru. Begitu juga kamu. Kamu harus rela melepaskan sebagian dari dirimu yang lama, pemikiran lama, pola lama, kebiasaan lama, agar versi terbaik dari dirimu bisa muncul dan mengambil alih. Jadi, jika malam ini hujan membasahi bumi, anggaplah itu sebagai salam dari langit yang berkata, waktumu telah tiba, bersiaplah, perubahan besar sedang datang untukmu. Dan jika kamu merasa hatimu bergetar saat membaca ini, maka itulah konfirmasi yang kamu butuhkan. Kamu tidak sedang berjalan sendirian. Kamu sedang diarahkan. Dan hujan adalah tanda bahwa tangan Tuhan sedang bekerja dalam hidupmu. Istaso bijuamu. Bagian 7. Saat hujan berhenti, langit menunggu ucapan syukurmu. Wahai jiwa yang terpilih, setiap hujan yang turun pada akhirnya akan berhenti. Dan ketika tetes terakhirnya menyentuh tanah, dunia kembali sunyi. Seperti Habib menangis, seperti habis menyampaikan sesuatu yang begitu penting. Tapi tahukah kamu apa yang sebenarnya ditunggu oleh langit setelah semuanya reda? Bukan tepuk tangan, bukan kekaguman, tapi satu hal yang sederhana, ucapan syukurmu. Langit tidak menuntut imbalan atas hujan yang ia kirim. Ia tidak meminta kamu membalas semua keajaiban yang turun lewat rinainya. Namun ketika hujan berhenti, semesta menunggu. Menunggu kamu menyadari sesuatu. Bahwa di balik setiap tetes hujan, ada cinta yang diam-diam hadir untukmu. Cinta yang tidak banyak bicara, tapi nyata. Cinta yang tidak memaksa, tapi menyentuh. Cinta yang tak selalu tampak sebagai keindahan, tapi kadang hadir dalam bentuk ujian agar kamu tumbuh. Dan jika kamu bisa merasakannya, meskipun hanya sedikit saja, maka ucapkanlah satu kata itu, terima kasih. Ucapkan bukan hanya lewat mulut, tapi lewat cara pandangmu terhadap hidup. Lewat caramu bangun di pagi hari dan tetap memilih percaya. Lewat caramu menghadapi hari yang sulit dengan senyuman kecil yang masih kamu jaga. Itulah bentuk syukur yang sesungguhnya. Mampu tetap melihat cahaya, bahkan saat dunia masih tampak gelap. Wahai jiwa yang sedang belajar bertumbuh. Ketika hujan telah reda dan langit mulai cerah, itu bukan hanya tanda bahwa badai telah lewat. Itu juga pertanda bahwa fase baru sedang dimulai. Dan kamu dengan seluruh luka dan harapanmu sedang diberikan halaman kosong untuk menuliskan cerita baru. Cerita yang lebih jujur. Cerita yang lebih kuat. Cerita yang tidak lagi dipenuhi tangisan tanpa arah, tapi tangisan yang telah berubah menjadi doa dan pelajaran. Mungkin kamu tidak menyadarinya, tapi banyak hal dalam dirimu telah berubah sejak hujan pertama yang kau tangisi. Kamu kini lebih peka, lebih dalam saat mencintai, lebih tenang dalam kehilangan, dan lebih bijak dalam menunggu. Itu semua bukan kebetulan. Itu adalah hasil dari proses panjang yang mungkin tidak kamu sadari. Tapi langit melihat semuanya.
Tuhan menyaksikan setiap perjuanganmu. Dan lewat hujan, Ia berkata, "Aku tidak pernah meninggalkanmu. Aku hanya membawamu lebih jauh ke dalam dirimu sendiri, agar kamu bisa menemukan kekuatan yang tidak kamu tahu kamu punya." Wahai jiwa yang lembut dan tabah, saat ini kamu sedang berdiri di antara dua dunia. Dunia lama yang telah kamu lewati, dan dunia baru yang menunggumu di depan. Dan di antara keduanya ada satu jembatan yang perlu kamu lalui dengan hati yang penuh syukur. Karena hanya hati yang bersyukur yang mampu melangkah ke masa depan dengan ringan, tanpa dendam, tanpa beban, tanpa rasa takut akan terjatuh lagi. Syukur bukan hanya tentang mengucap terima kasih atas yang baik, tapi juga tentang mampu berkata, "Aku tidak mengerti sekarang, tapi aku percaya ini akan menjadi sesuatu yang indah kelak." Itulah keajaiban dari jiwa yang telah dibasuh oleh hujan. Ia tidak lagi memaksa, tidak lagi menuntut, tapi menerima, mempercayai, dan tetap melangkah. Jadi malam ini, jika hujan telah berhenti, jangan buru-buru beranjak dari tempatmu duduk. Tataplah langit yang mulai membuka kembali cahaya. Tersenyumlah dan ucapkan dalam hati, "Terima kasih Tuhan," untuk hujan yang membasuh bukan hanya bumi, tapi juga jiwaku. Karena mungkin inilah hujan terakhir sebelum pelangi besar datang dalam hidupmu. Dan hanya mereka yang mampu bersyukur yang akan menyadari bahwa hujan tidak hanya datang untuk menghapus luka, tapi juga untuk menyuburkan harapan yang telah lama hampir mati. Dan kamu, wahai jiwa terpilih, kamu akan melihat semuanya menjadi nyata. Asal kamu mau membuka mata hati dan mengucapkan syukur, bahkan untuk hal yang tak kamu pahami saat ini. Wahai jiwa yang terpilih, jika kamu sampai pada bagian ini, itu bukan sekadar karena kamu membaca sampai akhir. Itu karena hatimu telah dibimbing untuk menemukan pesan yang memang dikirim khusus untukmu. Lewat hujan yang turun diam-diam, Tuhan tidak hanya membasahi bumi, Ia sedang mengetuk pintu kesadaranmu, menyentuh hatimu yang mulai letih, dan memeluk jiwamu yang hampir menyerah. Hujan bukanlah musuh dari terang. Ia adalah jembatan antara kelelahan dan ketenangan, antara doa dan jawaban, antara kegelisahan dan kebangkitan. Ia datang dengan tenang, membasuh luka-luka lama, menyuburkan harapan yang nyaris layu, dan diam-diam mengantarkanmu menuju versi terbaik dari dirimu sendiri. Kini kamu tahu bahwa ketika langit menangis, itu bukan tanda bahwa dunia akan runtuh, tapi justru pertanda bahwa semesta sedang membersihkan jalannya untuk kebahagiaan yang lebih dalam, lebih murni, dan lebih sesuai dengan siapa dirimu sebenarnya. Maka saat hujan datang kembali, entah besok, lusa, atau malam minggu depan, jangan lagi kamu menyambutnya dengan keluhan. Sambutlah ia seperti tamu agung yang membawa kabar dari langit. Biarkan airnya membasuh bukan hanya kulitmu, tapi seluruh jiwa dan batinmu. Karena bisa jadi, dalam tetes-tetes itu, Tuhan sedang menyampaikan pesan paling lembut yang pernah kamu terima
seumur hidupmu. Dan malam ini, saat semuanya tenang, tarik napas dalam-dalam. Letakkan segala kekhawatiranmu, tutup matamu. Lalu katakan dalam hati, aku percaya bahwa segala sesuatu yang turun dari langit, termasuk hujan, termasuk cobaan, termasuk berkah, semuanya adalah cinta dari Tuhan yang sedang membentukku menjadi lebih utuh. Karena kamu bukan jiwa biasa. Kamu adalah jiwa yang terpilih. Dan hujan ini datang untuk mengingatkanmu akan hal itu.